Halo Sobat Trader semuanya, kembali lagi di Dimex Talks. Let's talk about trading. Nah, kali ini yang pastinya mungkin ini segmen udah gak asing lagi. Dan pastinya lagi kalau misalkan setiap segmen pasti dengan host dan narasumber yang berbeda. Kali ini sebelum acara mungkin lebih tepatnya atau event ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin di sini baru lagi, hostnya baru lagi, terus narasumbernya baru lagi. Dan kali ini izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Lia Nurulita sebagai trading analis di PT Dimex Bandung. Dan pastinya di sini Lia juga nggak sendiri, bersama mentor yang sangat luar biasa hebatnya, bersama Bapak terbaik kita. Bapak boleh kenalan terlebih dahulu? Oke, terima kasih Mbak Lia ya. Iya betul Oke, Bapak. perkenalkan, mungkin sebagian sudah nggak asing lagi ya, bahwa nama saya Abdul Kamil, ya kan. Saya sudah sering menyampaikan, saya tinggal di Banjar Lampung, tapi lahir di Kediri, lama di Bandung, sekarang dinas di PT Dimex cabang Pekanbaru, baik analis sekaligus sebagai penanggung jawab untuk cabang Pekanbaru di Dimex-nya. Oke siap Bapak, salam kenal Bapak. Sama-sama. Saya Lia mungkin, dan ini first time banget Bapak Lia langsung berdiskusi, dan mungkin insya Allah kedepannya Lia juga ingin mendapatkan ilmu yang banyak juga dari Bapak, terkhusus mungkin sobat trader yang di luar sana ya Pak ya, yang mau memulai bisnis tradingnya, yang baru mengenal, dan mungkin yang salah satunya sudah terjun mungkin di luar sana yang memang terjun ke ranah trading forex bareng di Dimex. Bapak gimana sebelumnya, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang penting. Ya, Pak, ya. Iya betul. Sehat hati, pikirannya juga, batin dan lain sebagainya. Yang paling penting juga sehat dompetnya itu ya Pak ya. Amin, iya amin, betul. ya. Tapi sejauh ini melanglang buana yang tadi Lia sempat dengar, sempat lahir di Kediri, terus lama di Bandung, dan sekarang tugas di Pekanbaru mungkin ya Pak. Mana kira-kira kota yang paling nyaman menurut Bapak? Kalau menurut saya dimanapun saya merasa nyaman. Artinya gimana kita mampu beradaptasi, apapun itu, baik hidup, bisnis, ya kan, kegiatan yang lainnya. Ciptakan kita itu mampu beradaptasi agar kita bisa merasa nyaman. Yang penting kita bisa membawa Dan diri sehat, ya. iya, Betul. Jadi dimanapun kita berada, istilahnya untuk sobat trader juga di luar sana, dimanapun kalian berada, tetap bisa membawa diri. Terus bagaimana kita enjoy life-nya mungkin ya Pak ya, di sisi lain seperti itu. Apalagi kalau misalkan masuk di ranah trading forex-nya, dimanapun kalian berada, siapapun kalian orangnya, kalian pasti bisa berbisnis trading forex. Betul seperti itu Pak. Betul sekali. Betul. Nah sobat trader di sini mungkin di ranah podcast atau di Max Talk ini akan membahas beberapa pertanyaan, dan mungkin di sini izin Lia untuk memberikan beberapa pertanyaan, lebih tepatnya 6 pertanyaan yang mungkin kedepannya sama Bapak langsung dijawab untuk menambah informasi atau ilmu pengetahuan untuk sobat trader di luar sana. Dan untuk tema sekarang lebih ke sentimen pasar mungkin ya Pak ya. Sentimen pasar ya. Oke. Nah untuk Bapak sendiri mengingat atau mendengar sentimen pasar tersebut, apa satu kata yang terucap dari pikiran Bapak? Sentimen, suatu kejadian yang boleh dikatakan tiba-tiba, sehingga kalau di dunia trading seperti ini mampu menggerakkan suatu market yang tidak terduga, artinya mendadak, sehingga orang kaget. Ada apa ini? Pergerakan kenceng. Sentimen apa ini yang terjadi kan gitu? Padahal data nggak ada nih, kan gitu. Itulah namanya sentimen. Itu biasanya sering terjadi ketika posisi market kan Sabtu Minggu biasanya libur ya Pak ya. Nah Seninnya tiba-tiba suka kayak gitu ya Pak ya. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Bisa di tengah pasar, dalam pengertian tidak harus Senin. Iya kan? Tidak harus hari Senin, bisa terjadi hari Selasa, di Rabu atau yang lain. Pada prinsipnya sentimen itu adalah terjadi, terkadang kita tidak mengetahui dalam arti ada data apa ya. Jadi suatu pergerakan harga yang fluktuatifnya lumayan seperti itu. Jadi bisa pergantian jam pun bisa dikatakan. Bisa. Bisa kapanpun juga gitu. Namanya sentimen, ya kan. Itu sudah termasuk first question juga ya sebenarnya. Itu yang dimana kalau misalkan sentimen pasar di pasar forex itu seperti apa, sama Pak Abdul juga udah dijelaskan. Jadi itu memang di luar ya Pak ya. Secara tiba-tiba gitu. Intinya sentimen market itu apa sih? Saya itu suatu gambaran ya, gambaran dari istilahnya para pelaku pasar dalam hal ini katakan sebagai pelealang gitu. Dia karena ada sesuatu hal yang sekiranya dia melakukan transaksi
dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dia mampu menggerakkan suatu harga. Jadi psikologi dari seorang trader itu sendiri secara keseluruhan, sehingga mampu menggerakkan harga, baik harga itu bullish maupun bearish, kan seperti itu sentimen. Oke, jadi patut dipahami juga ya untuk seorang traders juga. Nah, di sini lanjut di pertanyaan kedua, Bapak. Bagaimana cara para trader mengukur sentimen pasar dalam perdagangan forex? Dan apa saja indikator utama yang harus mereka perhatikan? Ya, sebenarnya indikator apa yang harus diperhatikan seorang trader, ya kan? Kenapa? Sentimen market terkadang timbul secara tiba-tiba, ya kan? Loh, ini nggak ada berita, ya kan? Tiba-tiba naik. Loh, ini harga itu masih pagi, biasanya pasar masih sepi. Iya, benar-benar. Biasanya kan ramai kan ketika harga pertemuan antara dua market yang cukup besar. Contohnya misalkan Asia dengan Eropa yang jam 3 itu kan ya. Terus ada lagi jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Kenapa fluktuatif harga itu cukup kencang? Karena di situ pertemuan pasar besar Eropa dengan Amerika. Hanya terkadang pagi loh, ini kenapa harga bergerak cukup kencang? Ya, baik, bisa terjadi harga naik dengan kencang, bisa terjadi harga turun dengan kencang. Biasanya indikatornya yang kita gunakan itu lebih condong ke teknikalnya, ya kan? Teknikalnya dalam pengertian apa? Berita nggak ada nih. Teknikal ketika kita misalkan contohnya ada orang menggunakan sistem trading itu semuanya indikator itu bagus, ya. Tetapi yang penting adalah mana yang cocok buat yang bersangkutan, ya kan? Semua indikator yang ada di MT5 juga itu semuanya bagus, ya kan? Artinya apa? Hanya saja kita harus ngikutin role yang ada. Nah, untuk mengetahui apakah itu terjadi sentimen, itu biasanya terjadi ketika terjadi golden cross, ya. Kalau misalkan contoh indikator, saya menggunakan indikator moving average. Biasanya kalau jangka panjang biasanya terjadi pertemuan antara misalkan contoh moving average 50 dengan moving average katakanlah 200. Ini contoh aja. Ketika terjadi cross, nah secara tiba-tiba maka akan terjadi suatu perubahan tren. Itu nggak ada ini, ya kan? Itu biasanya sebagai indikator atau indikasi seseorang untuk memahami, melihat terjadinya suatu pergerakan yang cukup besar yang disebabkan oleh sentimen market itu sendiri. Berarti kalau misalkan dari segi indikator bebas ya penggunaan indikator, yang terpenting mungkin dari sobat trader di luar sana yang sekiranya nyaman lah untuk ya betul. Jadi pada prinsipnya indikator semua itu bagus. Ya kan, saya tidak mau apakah yang A bagus kalau yang cocok, ya kan. Stokastik bagus. Yang penting sesuai dengan role-nya. Betul. Jangan merubah role yang ada. Kenapa orang gagal padahal indikatornya sama? Ada yang gagal, ada yang sukses. Kenapa? Dia memahami role yang ada. Karena semua indikator yang sudah masuk MT5 juga itu udah melalui verifikasi yang cukup ketat dari Metaquad. Maka penemu siapapun yang menemukan indikator itu boleh kan dapat royalti. Ya kan? Makanya kita nggak bisa mencas ini yang terbaik, tidak. Tapi yang terbaik adalah mana yang sekiranya cocok pada kita. Tapi jadi indikator teknikal itu lebih dominan untuk mengetahui sentimen market itu terjadi. Tapi kalau misalkan ini masih indikator ya Pak. Kalau misalkan sobat trader di luar sana ingin memahami semua indikator, itu boleh nggak sih Pak? Kayak mempelajari semuanya? Boleh. Justru kita harus mempelajari semuanya. Nanti di antara semuanya itu pasti ada salah satu yang cocok, yang sesuai. Karena indikator itu sama dengan baju. Saya orang gemuk nih, pakai baju kecil, kuat gak? Sesuai, harus kita sesuaikan. Terus misalkan ini kurus nih pakai baju saya nih, deodoran. Artinya indikator sesuaikan dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena setiap orang beda. Bisa juga dia pakai lebih sukses, bisa juga pakai stokastik sukses tersebut atau Ichimoku, semua bagus. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Betul gitu. sekali. Jadi indikator apapun itu diperbolehkan sobat trader. Cuman di sisi lain balik lagi ke kebutuhan sobat trader di luar sana itu seperti apa. Jadi bisa disesuaikan. Betul. Next question Bapak.
seberapa besar pengaruh sentimen pasar terhadap pergerakan harga forex dibandingkan dengan faktor-faktor fundamental ekonomi? Terutama masalah sentimen market ya. Iya betul. Jadi kalau kita perhatikan namanya sentimen market ya, pengaruhnya seberapa besar? Ada dua kemungkinan. Ada sifatnya hanya pendek, ada sifatnya panjang. Dimana kalau terjadi suatu pergerakan yang pendek, itu terjadinya nggak lama. Ya, nggak lama maksudnya gimana Pak Abdul? Maksudnya kita, loh ini harga tiba-tiba terbang. Betul kan sering ya? Sering banget. Iya. Ada apa ini? Ada apa? Orang udah panik. Terus tidak begitu lama, udah dipucuk, jatuh lagi. Ada berita ini. Iya benar-benar. Nonton peron nggak ada. Misalkan contoh itu sebagai acuan ya seseorang tadi tuh kalau ada NFP ini pergerakan besar. NFP belum ada, tapi udah bergerak. Ternyata udah terbang dini. Atau terjun lagi. Itu bersifat pendek. Tapi ada yang mempunyai pengaruh sifatnya adalah jangka panjang. Nah, ketika terjadi jangka panjang itu akan membuat suatu pergerakan lebih panjang, lebih lama, dan bisa mengubah sebuah tren. Dari tren turun menjadi tren up atau sebaliknya dari tren up menjadi tren turun. Jadi dampaknya bisa terjadi seperti itu. Dua, pendek bisa, panjang bisa. Juga bisa. Ya. Tapi panjang masih masuk ke sistemnya intraday Pak atau bahkan rata-rata kalau namanya panjang kan biasanya kan ada medium ya dan long term juga long bisa. Term mungkin ya. Bisa seperti itu. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Ya, ada bisa. Pendek dan Kalau pendek biasanya time frame H1 kan dia terjadi malam-malam terjadi. Nggak ada data, nggak ada berita, nggak ada foto, harga terjun bebas, tahu-tahu terbang bebas juga kan seperti itu. Atau balik lagi sepitasan. Tapi kalau jangkanya lama bisa untuk weekly ya kan atau ke monthly bulan itu bisa berubah suatu pergerakan menjadi tren panjang kan seperti itu. Iya, berarti kan di sini Pak sentimen pasar itu terjadi secara tiba-tiba. Dan kalau misalkan ada open transaksi, makanya dari itu perlu yang namanya SL ya Pak ya? Jadi gini, sentimen market bisa terjadi tiba-tiba. Karena sentimen market istilahnya data sebelum terjadi bisa terjadi suatu sentimen. Tetapi ternyata sentimen itu sesuai. Maksudnya gini, contoh sederhana yang kayak ini, the Fed akan menurunkan suatu bunga ya. Otomatis karena pelaku psikologi pasar orang tiba-tiba langsung membeli komoditas yang lain lebih safety. Contohnya apa? Gold, harga terbang. Tetapi ternyata bahwa sentimen itu bisa menjadi realita dari fundamental ketika benar-benar the Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Maka itu yang harus kita perhatikan ya. Iya, benar, makanya itulah yang disebut mengubah menjadi tren pendek menjadi tren panjang karena dari sentimen menjadi realitas suatu fundamental yang real. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau sentimen itu istilahnya baru kabar burung boleh, ya kan? Tetapi kabar burung itu menjadi kenyataan itu berubahlah menjadi tren. Ya fundamental itu boleh. Jadi kalau hanya kabar burung tidak terjadi maka sifatnya menjadi pendek. Ini yang harus kita bedakan ya. Iya, betul. Sebab banyak orang yang sentimen ini berita fundamental boleh aja. Masih dikaitkan nih kayak gitu Pak. Pasti. Ini hanya memilah aja ya. Apakah itu salah tidak? Ya kan? Yang mengambil fundamental boleh. Berita kok itu. Iya, betul. Tapi kan berita kadang-kadang hanya kabar burung kan seperti itu masuk dalam kategori sentimen market kan gitu. Terutama kabar burung yang ada hubungannya dengan analisa di dunia kan gitu. Dan tergantung sumbernya dari mana. Siapa yang mengumumkan kan gitu. Contoh sederhana, euro apakah dolar? Wah, dolar menguat. Ya kalau yang ngomong saya nggak akan berubah sama sekali, tapi yang ngomong the Fed akan melakukan kenaikan suku bunga ya akan menguat beneran itu. Baru aja opening kayaknya udah pada siap-siap. Baru ngomong sedikit udah langsung aja terbang. Iya, bener, ya kan? Ternyata nggak jadi, ditunda lagi, terjun lagi. Iya, betul. Ini itu sentimen. Berarti di sisi lain juga kita penting ya nge-update seluruh informasi seperti itu. Jadi ketika terjadi suatu sentimen market, tugas kita adalah jangan panik. Karena itu menjadi peluang juga
bisa menjadi risiko. Contoh sederhana, sentimen market, harga naik. Kita buru-buru tanpa menunggu, langsung sentimen naik, mendadak kita langsung buy. Ternyata sifatnya sementara. Iya, betul. Langsung ada kembalikan. Ya enggak? Betul. Harus hati-hati. Kesabaran, ya kan, kedisiplinan wajib dipunyai seorang trader. Ya, mungkin memang agak sulit ya Pak ya. Namun lambat laun juga insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Iya, karena semuanya berdasarkan pengalaman. Pengalaman kanan dunia trading itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu pola pergerakan harga itu sama dari dulu sampai sekarang. Yang membedakan apa? Volume transaksi. Sekarang jauh lebih banyak, sehingga polanya sama, jumlahnya berbeda, kenaikan penurunan juga akan berbeda. Kalau ada istilahnya ada tren naik dulu sekian rata-rata, sekarang tren naik jauh lebih besar. Otomatis koreksinya juga besar dari itu aja. Oke, next question Bapak. Apa perbedaan antara sentimen pasar, jangka pendek dan jangka panjang, dan bagaimana keduanya mempengaruhi pergerakan harga forex? Tadi sebenarnya ya udah dibahas ya. Kalau jangka pendek itu sifatnya adalah ketika terjadi suatu berita yang sifatnya sementara, baru dari gisik-gisik lah bahasa kitanya ya, baru omongan gosip nih hari ini. Tetapi di situ investor sudah mulai psikologi trading prepare. Beli. Jika dalam jumlah seluruh dunia mengatakan itu adalah berita yang nyata, ya baru. Ternyata nggak jadi, itu hanya gosip, terjun lagi. Langsung kembalikannya. Itu yang disebut sentimen. Nah, kalau pengaruh jangka panjang, ya tadi saya katakan ketika sentimen itu mengatakan iya, kenyataannya iya, akan berubah jadi tren jangka panjang. Itu yang membedakan kapan jangka panjang, jangka pendek, sentimen dari market itu sendiri. Berarti tetap tadi ya Pak, karena kan tadi sempat dibahas juga sama Bapak ketika memang melakukan transaksi lebih hati-hati, apalagi di saat ada sentimen yang jangka pendek ya Pak. Iya, betul. Yang ketika kita sudah prepare untuk buy dan mungkin sudah melakukan transaksi buy, lalu otomatis sudah ada kembalikan lagi untuk sell, terus kita nggak kasih SL ya. Ya betul. Takutnya malah ke bawah plotting juga kan. Makanya sebagai manajemen yang paling bagus adalah manajemen risiko. Itu bagaimana kita memilih risiko agar jika terjadi suatu fluktuatif harga yang cukup kenceng, itu kita terhindar dari risiko yang cukup besar. Betul sekali, setuju kalau gitu. Ya. Oke, next question Pak. Dalam kondisi pasar yang sangat dipengaruhi oleh sentimen seperti saat krisis atau gejolak politik, bagaimana para trader dapat mengelola resiko dan mengambil keputusan yang tepat dalam perdagangan forex? Iya. Kalau mengelola risiko, saya kira tetap aja ya. Pada prinsipnya di dunia trading itu modalnya cuma dua, sabar dan disiplin. Sadis Pak. Iya, sadis, kita harus sadis. Sabar, saya selalu menekan. Sabar itu gimana? Sabar itu adalah menunggu momen yang tepat untuk masuk market atau entry posisi. Sabar. Saya lebih dominan, saya lebih senang. Kita itu tidak melakukan suatu transaksi adalah merupakan keputusan yang tepat dibandingkan dengan kita melakukan transaksi yang dipaksakan. Jadi nggak ada waktunya, nggak ada istilahnya kita itu mau masuk market, aduh saya telat, saya terlambat. Kayak gitu, Pak. Market itu 24 jam kok, seminggu 7 hari ya, 6 hari ya, 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Jumat 5 hari full, sebulan pun nggak ada kita terlambat. Lebih baik kita terlambat tapi kita entry-nya berkualitas daripada transaksi yang dipaksakan. Itu yang utama gitu. Banyak kan, karena maka saya sering kalau dalam setiap diskusi itu yang utama saya tekankan adalah manajemen risiko, psikologi trading. Karena apapun yang terjadi di dunia trading, lawan yang terberat itu bukan teknikal, bukan fundamental, psikologi. Kita sendiri. Saya selalu mengatakan psikologi itu 80%, itu semua setuju kok. Maka juga bahkan kita dari literatur manapun mengatakan psikologi kelihatannya, teknikal ini paling hebat ini ya. Iya, boleh, nggak salah. Ketika kita mempunyai teknik yang hebat, tidak diimbangi dengan psikologi yang bagus, emosi, dan juga tetap aja. Iya, psikologi 8%. Apa saja sih psikologi, kan saya selalu berkali-kali mengatakan psikologi itu apa saja sih Pak Abdul? Satu, emosi.
Emosi ada sifat kita menghadapi setiap masalah. Tidak hanya bisnis kan, ya kan? Kita menghadapi market dengan cara yang emosi. Jangan pernah berpikir akan melakukan transaksi yang benar. Bagaimana kita menghadapi ketika kita salah posisi? Emosi, enjoy, ya kan? Nah, itu namanya emosi. Nah, saya katakan juga trading yang sempurna adalah trading yang tanpa melibatkan emosi. Nggak mungkin. Benar. Kita manusia. Iya. Betul nggak? Benar. Yang bagus adalah bagaimana mengelola emosi dengan baik. Maka mudah kok kalau kita mau lihat orang-orang yang sukses di dunia trading, orangnya biasanya sabar. Biasanya udah terlatih kesabarannya. Iya, benar, Kalau yang sering maki-maki, saya ngomel, yang ngerokok nggak jelas, yang itu biasanya sering tradingnya berantakan. Gitu. Ini contoh aja lah ya, tapi nggak semua, nggak semua. Betul. Tapi rata-rata bisa kelihatan. Misalkan di forum atau di depan kita belajar gitu. Di belakang siapa yang lagi floating, siapa yang lagi profit, itu kelihatan banget. Kelihatan ya. Yang merokok, kalau dalam. Tapi kalau yang enjoy santai, dan yang menikmati keuntungannya, jadi mudah. Itu kan emosi yang pertama, ya kan. Nah, yang kedua saya kan selalu menekankan apa sih psikologi, yaitu filosofi tujuan. Itu ada tujuannya loh. Oke, iya benar. Apakah ini bisnis? Apakah ini gambler? Tahu. Kalau gambler ya sudah. Kalau nggak untung besar, rugi besar, selesai. Kalau bisnis harus tumbuh dong. Ya, Bukan besarnya, tapi konsistensinya. Ya, jadi keuntungan dalam dunia trading yang sukses itu bukan seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan, bukan, tetapi seberapa besar konsistensi yang dia dapatkan dalam trading. Trading itu bukan berarti harus sempurna profit terus. Yang penting tiap bulan ada grow lah. Ada grow, ada gain, tumbuh. Itu namanya sukses. Nggak ada yang sempurna. Ini apakah siap transisikan 100% profit? Itu kebetulan. Ya kan, bisa jadi kebetulan. Ada, mungkin ada ya. Tapi biasanya setelah untung terus, biasanya ngilang karena habis kan gitu. Bener. Biasanya, tapi nggak semua. Karena kan biasanya kan ada overconfidence juga itu Pak. Emosi ya kan, tadi intelijen itu tujuannya jelas. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, tambah ilmu. Ya, betul. Kan ada filosofi yang terkait intelijensi, kemampuan kita harus beradaptasi. Belajar di dunia trading nggak ada istilahnya sudah selesai, nggak ada. Harus selalu update. Artinya kayak saya misalkan, apakah saya sudah sukses? Belum, karena saya harus belajar terus lagi kok. Sukses kan titik akhir. Ya, maka saya selalu mengatakan sukses apa? Sukses adalah proses yang lebih baik. Itulah sukses. Sukses itu bukan hasil. Ketika seseorang mengatakan saya sukses di dunia trading, disitulah impiannya sudah mati. Iya. Ya, itu masukan dari saya. Itu benar-benar sangat tertancap di hati sih Pak. Betul. Mungkin di permasalahan sobat trader di luar sana tuh pasti banyak yang kayak berpengaruh dengan psikologis trading. Itu banyak banget, bukan 1-2 kan. Di sisi lain banyak. Ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan, kadang overconfidence-nya itulah. Betul. Lalu transaksi menggunakan lot yang besar. Terkadang kita juga mungkin sudah mengarahkan, tapi itu balik lagi ya ke orangnya seperti apa. Cuman di sini balik lagi kita juga reminder terkhusus tadi udah dari Pak Abdul juga menyampaikan bahwa psikologis itu sangat penting juga. Sangat penting. Sadis yang paling penting. Iya. Maka saya katakan gini, bahwa orang yang sukses di trading yang pertama adalah psikologi harus dibangun, ya kan. Orang itu harus dibangun dulu. Dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan transaksi yang teknikal kita udah dapatkan, fundamental kita juga udah tahu. Artinya tinggal memiliki prinsip. Dan yakinlah, kenapa sih 80% bahkan 90% trader itu gagal? Banyak yang ngomong. Bukan banyak. Kenyataannya di antara 100 orang, 90% ini gagal. 10 orang sukses, tapi yang betul-betul konsisten malah 5%. Apakah kita bisa? Bisa. Yang menjadi 5% bisa. Asal kita ya kan, belajar terus dari apa yang sudah terjadi. Maka dalam dunia ini kita juga harus punya namanya jurnal trading. Saya yakin kita nggak masuk ke yang 90, tapi masuk yang 1%. Dan yang perlu di garis bawah itu, kalau dulu zaman saya, kenapa saya berangkatan awal karena untuk belajar itu susah. Mau belajar harus jauh, biaya mahal. Ini positifnya apa? Di DMAX adalah satu-satunya suatu yang broker
yang mengutamakan edukasi. Edukasi. Dan yang pasti edukasinya ada yang online, ada yang offline, ketemu langsung privat. Apakah bayar besar? Enggak. Gratis. Asal ada kemauan. Itu asal ada kemampuan, itu aja. Iya betul. Next Oke. question ya Bapak, pertanyaan terakhir Ya. ini Pak. Bagaimana para trader dapat menggunakan pemahaman tentang sentimen pasar untuk meningkatkan keberhasilan perdagangan forex mereka secara keseluruhan? Oke, artinya kan profitnya ya harus gede kan? Iya, betul. Jadi gini, tetap kita harus disiplin dalam hari ini adalah kita ngelihat apakah sentimen atau forex itu sudah menjadi tren atau belum. Kalau ingin meningkatkan hasil yang maksimal, pastikan bahwa kita masuk ke market sesuai dengan tren yang ada. Tren ada dua ya, tren up, tren down. Yang ketiga adalah sideways. Apakah bisa? Bisa, tapi risikonya lebih kecil, lebih besar. Kalau ke tren enggak, trennya naik. Nah, tinggal ketika koreksi, ambil posisi. Itu untuk meningkatkan suatu hasil profit yang maksimal. Oke, luar biasa. Di sini udah 6 pertanyaan yang Lia tanyakan ke Bapak dan sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga bermanfaat untuk sobat trader di luar sana. Dan terima kasih juga. Jangan lupa untuk follow all sosial media dari Didi Max Official khususnya, dan izin pamit undur diri. Saya Lia Nurulita. Saya Abdul Kamim. Terima kasih atas waktunya. See you sobat trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.